Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum saya mulai pada kegiatan share pengalaman terkait pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang sudah bergabung, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Puring, yang saya hormati rekan-rekan guru TKR SMK Negeri 1 Puring. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam kelas daring atau ruang room meeting daring dalam acara destinasi atau share pengalaman terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita melanjutkan untuk acara diskusi atau nanti sharing pengalaman terkait dengan budaya positif yang sudah ada di sekolah maupun yang nanti akan kita rencanakan. Sebelumnya, sehat semua Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Nanti di sini kita lebih banyak terkait dengan diskusi, ya, nanti ada pemaparan, kemudian nanti kita diskusikan. Mengingat waktunya sudah siang atau sudah menjelang sore, izin share screen dulu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, udah terlihat? Siap. Benar, ini loading. Aduh, slip zone yang kelihatan. Ya. Bapak Ibu, terkait di pengalaman kami di program pendidikan guru penggerak untuk di modul 1, yaitu dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, ini untuk yang modul 1.4 yaitu terkait dengan budaya positif, di mana ini adalah salah satu modul yang ada di guru penggerak. Kemudian budaya positif ini salah satunya yaitu terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Langsung saja mulai. Nah, perkenalkan untuk TGP Angkatan 6 dari saya sendiri, yaitu Jumat dari SMK Negeri 1 Puring. Nah, capaian setelah kegiatan ini yang diharapkan nanti dari Bapak Ibu Guru semua bisa menyamakan persepsi terkait dengan memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan.
5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang kedua yaitu menyusun strategi-strategi yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi peserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat yaitu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Mohon maaf ini ada yang gabung. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu mendiskusikan terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, setara restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol, restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, ini untuk pengertian terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid garis miring pengikut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini di SMK kita kan sudah untuk disiplin positif, ini sudah diterapkan dari awal masuk ke SMK Negeri 1 Puring, terutama untuk peserta didik kita atau murid kita, yaitu dengan pelaksanaan LDDK, kemudian ada penerimaan tamu ambalan, dan sebagainya, yang mana disiplin positif itu untuk membentuk karakter, karena dalam dunia pendidikan yang perlu kita utamakan adalah yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah keterbukaan wawasan. Ini untuk yang karakter, untuk yang disiplin positif. Saya lanjutkan. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsiknya. Di sini maksudnya memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari murid itu sendiri untuk bisa mengembangkan atau melatih karakternya ya, sesuai dengan pelajar profil Pancasila atau yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila itu, yaitu untuk memiliki motivasi intrinsik untuk mengembangkan karakternya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan nilai-nilai universal kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku ini perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana profil tersebut yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini karakter, ini termasuk dari karakter moral maupun karakter kinerjanya di sini masuk. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah,
dari sini untuk nilai kebajikan universal dan disiplin positif ini yang nantinya tujuannya adalah yang warna kuning ini. Ya, sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu untuk yang nilai kebajikan ini, untuk contohnya, nah ini di SMA kita terutama untuk taruna-taruna atau siswa-siswinya dilatih untuk adanya upacara hari Senin, setiap hari Senin jika cuaca memungkinkan, kemudian apel pagi dan sore dengan, nah di sini banyak yang termasuk disiplin positif, kemudian nilai-nilai universalnya di sini sudah komplit untuk yang poin pertama. Itu. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Monggo. Terkait di disiplin positif. Ya, sudah mengerti semuanya nggih? Di SMA kita sudah yang disiplin dan sebagainya sudah diterapkan lah. Tinggal kita bagaimana mempertahankan dan mengembangkan. Ini Bapak Ibu, saya lanjut nih karena materinya juga banyak, nanti kita diskusi di bagian akhir saja. Sudah tak siapkan contohnya. Ini kita ke ini dulu. Nah, yang selanjutnya itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini mungkin nanti kita banyak berdiskusi karena terkait dengan hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi nanti resikonya apa untuk peserta didik. Yang pertama yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, ini siswa kita kan banyak, oh kalau saya tidak melakukan itu, apa yang akan diterima oleh saya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal karena datanya dari luar untuk menghindari. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini contohnya kalau murid, kalau saya mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya, oh berarti saya mendapatkan nilai yang baik. Kemudian saya aktif dan sebagainya akan mendapat nilai baik. Nah, ini termasuk juga adalah motivasi eksternal karena datangnya dari luar, sudah ada stimulus dari luar baru diadopsi oleh anak. Oh, kalau saya mengerjakan ini berarti mendapatkan imbalan, kalau saya tidak melakukan peraturan A, B, C berarti saya akan mendapatkan hukuman. Nah, ini adalah termasuk motivasi eksternal. Untuk yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan berbuat apa, melakukan apa. Nah, itu termasuk dari motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di sini adalah yang poin ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari seorang siswa itu atau dari diri kita sendiri, kita melakukan itu atas dasar dari motivasi diri sendiri, bukan hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Ini termasuk yang di teori motivasi perilaku manusia. Nah, kebanyakan yang sudah kita laksanakan atau yang sudah terutama di taruna kita atau taruni, yaitu yang pertama dan kedua, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Nanti kita akan bahas itu apakah hukuman atau penghargaan dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini antara hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini kalau hukuman itu sama aja seperti dadakan, ya, karena seumpamanya kalau nggak tepat mengumpulkan tugas diberi sanksi apa dan sebagainya. Ini nanti kita bisa bahas terkait dengan hukuman. Kemudian
Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini kalau konsekuensi melalui kesepakatan antara guru dan murid, kalau hukuman adalah mendadak, hanya dari gurunya saja. Nah, ini nanti kita pertajam lagi dengan tabel berikut ini. Nah, ini ada identitas gagal itu adalah hukuman, identitas sukses yaitu terkait dengan disiplin. Nah, di sini nanti kita bisa introspeksi kepada diri sendiri. Kalau saya masih banyak yang di hukuman dan konsekuensi. Nah, di restitusi ini baru saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Ternyata selama ini saya menerapkan banyak yang di hukuman maupun di konsekuensi. Walaupun di konsekuensi ini sudah identitas sukses, tetapi ini masih dirasakan nanti pada murid ini akan berdampak. Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah namanya hukuman. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid karena ini pasti ada paksaan. Ya, secara filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita tidak memaksa, tetapi adalah kita menuntun siswa atau murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, kemudian sesuai latar belakang, kemudian sesuai dengan lingkungan dan sebagainya. Ini memang harus sedikit kita rubah pandangan itu untuk ke arah yang lebih baik, karena kita ini kan banyak menghukum dan sebagainya. Maaf ada yang gabung. Ini terkait dengan hukuman, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, pasti ini terkait dengan hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat, nah ini pasti ada perilaku dendam dan sebagainya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi, nah ini berlaku hanya pada sebuah institusi, berarti hanya berlaku di sekolah. Kalau di kehidupan nyata untuk hukuman ini tidak berlaku, karena kita memberikan hukuman pada saat anak itu melanggar dan sebagainya, seperti yang disampaikan di awal tadi, antara di motivasi, teori motivasi manusia itu. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, kemudian murid, anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang restitusi, ini yang berwarna abu-abu ini yang memang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan restitusi, yaitu nanti ada pengertiannya. Restitusi merupakan pilihan. Nah, nanti di sini ada musyawarah antara murid dan gurunya untuk memecahkan suatu permasalahan terkait dengan pelanggaran dan sebagainya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini diajarkan untuk bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini terkait dengan restitusi ini kebanyakan dilakukan oleh di kesiswaan maupun di guru PP. Tapi kita sebagai guru juga pasti akan mendapati beberapa siswa kita saat pembelajaran dan sebagainya pasti ada yang melanggar, karena nanti dilihat dari kebutuhan siswa atau kebutuhan manusianya, nanti ada 5 aspek nanti akan kita sampaikan di poin lebih lanjut. Ini nggih Bapak Ibu untuk terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, nanti kita lihat. Nah, sedikit diskusi Bapak Ibu, nanti kita tentukan ini hukuman atau konsekuensi sebagai apa dari pengertian yang di sini, ya, dari hukuman, konsekuensi atau restitusi. Untuk yang
pertama ini termasuk mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat. Nggih, Bu Vivi, monggo. Hukuman, Pak. Termasuk apa? Nggih. Hukuman nggih. Catat 100 kali nggih. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk apa, Bu? Ini lari mengelilingi lapangan. Pak Agus, apa ini Pak Agus? Hukuman, Pak. Hukuman. Kemudian ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi, ya betul. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman. Hukuman, Pak. Hukuman, ya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ini langsung kita yang poin terakhir. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini konsekuensi Jelas hukuman. Langsung. Jadi yang perlu kita terapkan di pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro karena di modul 1 ini adalah kita bisa memanusiakan manusia, intinya memanusiakan seorang murid nanti di kebutuhannya itu, nah biar tidak tersakiti dan sebagainya, nanti kita bisa ambil konsekuensi, bukan hukuman lagi tapi konsekuensi, karena di hukuman ini kan langsung dari Bapak Ibu tanpa ada kesepakatan antar murid. Nah ini nanti ada yang dendam dan sebagainya yang tadi di depan disampaikan. Benar, kalau konsekuensi ini tengah-tengahnya, tapi sudah termasuk yang positif. Tapi yang nanti yang lebih kita kuatkan lagi adalah di restitusi. Nanti ada contoh demonstrasi dari saya di akhir session. Bisa dilanjut nih Bapak Ibu? Ini terkait dengan hukuman konsekuensi. Nah, kemudian ini menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah ini kata merdeka kan banyak sering kita dengarkan, tapi arti yang sesungguhnya itu seperti apa? Ini banyak. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini bukan terlepas dari hanya kita bisa diperintah, tetapi juga cakap dalam kita memerintah diri sendiri. Ini dari Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, petakan kelima 2013. Ini terkait merdeka, banyak filosofi yang terkait dengan kata merdeka. Nah, selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Nah ini dihukum oleh penghargaan juga berefek. Yang pertama adalah penghargaan menurunkan kualitasnya. Menurunkan kualitas di sini hanya dari kita berbuat sesuatu, kita hanya untuk mendapatkan imbalan, tetapi tidak mendapatkan intinya hikmah atau yang kita temukan itu atau yang kita buat untuk kita kembangkan berikutnya, hanya untuk mendapatkan hadiah dan sebagainya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah di sini juga sama. Setelah kreativitasnya sudah mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah di sini tidak dikembangkan lagi, jadi mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini juga penghargaan yang termasuk di sini adalah dihukum oleh penghargaan itu, intinya adalah penghargaan itu malah berefek negatif. Nah seumpamanya kalau di kelas
Ini siapa yang nilainya baik akan diberi uang 15.000. Nah, berarti nanti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan uang 15.000, tapi di sini adalah akan mematikan kreativitasnya. Seperti itu. Mohon maaf, ada yang gabung. Nah, ini terkait dengan penghargaan. Maaf. Selanjutnya yaitu restitusi. Ini tadi sudah saya sampaikan, ada pengertiannya terkait dengan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah progres menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi ini setelah hukuman dan sebagainya kita hilangkan, kita ganti dengan kata-kata restitusi dan tindakan restitusi biar tidak menyakiti siswa, seperti itu. Ini sering dilakukan oleh guru BP ini untuk restitusi. Ini memang harus kita kembangkan terus. Nah, ini untuk ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi karena namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti banyak yang pernah berbuat salah, apalagi murid kita ya, sudah di apapun tetapi juga pasti melakukan kesalahan. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Nah, kalau tadi diberi konsekuensi atau diberi hukuman, pasti hubungan ini akan merenggang. Contohnya, kalau kita sendiri menghukum siswa kita yang berlebihan atau tidak, ininya pasti dari siswa itu nggak dekat dengan gurunya. Nah, ini memperbaiki hubungan, ini untuk restitusi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nah, kalau konsekuensi, walaupun tadi sudah ada kesepakatan, tapi ada paksaan, pasti ada beberapa siswa, walaupun 36 siswa, pasti ada beberapa yang tidak sepakat, tapi kita ambil yang sepakatnya, apalagi dengan hukuman. Nah, ini pasti paksaan yang sangat itu, terkait dengan hukuman. Ya atau tidak, pokoknya ya, seperti itu. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini untuk merefleksi yang berbuat kesalahan itu, merefleksi dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Ini di tiga itu tadi terkait dengan hukuman restitusi, konsekuensi. Restitusi yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi yang berbuat salah dan sebagainya, kalau kita tangani dengan cara restitusi ini, maka anak tersebut satu pasti tidak kecil hati, tidak kecewa, dan tidak sakit hati lah. Ini yang perlu kita kembangkan. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Nah, ini juga perlu kita diskusikan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ternyata selama ini saya untuk peraturan saat pembelajaran kelas maupun di praktek, saya menggunakan peraturan bukan keyakinan, karena apa yang saya sampaikan rata-rata masih mengandung kata peraturan yang harus sepakat atau tidak sepakat harus dilaksanakan. Nah, kita rubah dengan keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas ini kan sering kita, atau keyakinan kelas nanti bisa kita terapkan di awal semester, mulai semester depan. Keyakinan kelas ini dibuat untuk apa? Supaya nanti kegiatan pembelajaran bisa
berjalan dengan baik ya, atau sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kalau peraturan ini, kalau keyakinan, berarti menggunakan helm itu adalah untuk menjaga saat kecelakaan dan sebagainya supaya kepalanya tidak terbentur terlalu parah dan sebagainya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker dan sebagainya. Nah, ini harus kita yakini. Kita memakai masker untuk apa? Untuk diri kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau berangkat ke sekolah dan sebagainya, ya karena keyakinan kita adalah jika terlambat dan sebagainya, berarti itu tanggung jawab kita berkurang saat untuk kedisiplinannya. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah peraturan kita ganti dengan keyakinan. Nanti ada beberapa contoh. Nah, ini ya, dari lingkaran warna ini ya, paling inti adalah peraturan kelas. Kemudian kita berubah berwarna hijau menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini akan menjadi budaya positif. Nah, ini untuk di sekolah kita akan kita budayakan positif itu mulai dari kelas atau dari Bapak Ibu guru saat mengajar kelas. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, ini lingkungan yang saling aktif atau saling berpengaruh. Lingkungan pengaruh ini dari kelas, kemudian ke lingkungan sekolah, kemudian menjadi budaya positif. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Monggo Bapak Ibu terkait tadi yang sudah terkait dengan teori untuk kesepakatan kelas, ini ada dua, sebelah kanan yang ada warnanya, kemudian yang sini untuk kesepakatan kelas ini yang bisa, yang mau mencurahkan pendapatnya terkait keyakinan kelas, mengapa yang sebelah kanan atau sebelah kiri, alasannya kenapa, monggo. Monggo Bu Vivi, Pak Sugeng. Yang sebelah kanan mungkin Bapak. Yang kesepakatan itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau yang sebelah kiri itu lebih ke arah kesepakatan kelas. Yang kesepakatan kelas ini ya, yang kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti ini adalah keyakinan gitu. Kalau yang kesepakatan kelas yang sebelah sini, datang tepat waktu, mengucapkan salam, ini adalah peraturan. Hanya intinya sama antara peraturan dan kesepakatan, hanya nanti di bahasanya sama implementasinya. Nah, ini kalau peraturan kan ini harus. Nah, kalau ini kan kesadaran diri dari seorang murid. Nah, ini adalah kami guru, murid dan guru yang saling menyayangi. Berarti ini saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Berarti belajar dengan penuh tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini bisa kita mulai dari awal semester ya, terkait dengan keyakinan kelas ya. Saya pribadi juga belum sepenuhnya karena sudah di pertengahan semester, tapi mulai semester depan, karena untuk keyakinan kelas ini kan sama aja dengan kontrak belajar kita selama 1 semester, itu dengan aturan apa, baik yang teori maupun yang praktek. Nah, ini bisa dilaksanakan ya Bapak Ibu. Ya, intinya kita sama-sama belajar lah. Saya sendiri juga ternyata selama ini yang saya lakukan ternyata masih
yang minusnya, tapi untuk yang positifnya jadi tahu antara hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Ternyata yang lebih baik itu adalah yang restitusi. Nah, ini mungkin yang dari guru BP, dari Pak Kartijo maupun Bu Vivi ini sudah sangat pengalaman yang terkait dengan restitusi, kolaboratif untuk pemecahan suatu masalah. Bisa dilanjut nih Bapak Ibu? Siap, Pak. Nah, ini terkait dengan peraturan, kemudian keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini juga keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya, aturannya seperti ini, tapi untuk melatih tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ini sama aja tadi yang di depan, yaitu mengapa kita harus memakai helm saat berkendaraan, mengapa harus ada 3M, memakai masker, menjaga jarak saat COVID kemarin. Nah, ini keyakinannya apa dulu. Nah, baru kita buat kalimat yang ya tidak katanya tidak negatif. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini yang saya sering pakai, seperti ternyata di sini adalah menghormati orang lain, berkomitmen keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya kita ganti dengan keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan, itu sama aja dengan yang tadi menggunakan helm itu. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Nah, ini dari kata peraturan. Dari contohnya ini bisa kita ganti dengan kata-kata di keyakinan kelas. Gimana Bu Vivi? Ada yang perlu didiskusikan? Ya Pak, cuma iya. Setelah saya amati ini, ternyata keyakinan kelas itu lebih cenderung ke nilai-nilai budaya luhur, napa nggih Pak? Oh, nggih Bu, betul sekali. Karena di modul 1.1 ini kemarin sudah disampaikan, intinya kita ke siswa itu intinya satu, tidak boleh memaksa, karena pendidikan atau pengajaran itu adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, kemudian memanusiakan siswa, kemudian berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Nah, ini memang kita kembali sebenarnya untuk kurikulum merdeka itu adalah intinya nanti akan kembali ke profil pelajar Pancasila yang mana sudah ada saat sekolah di Budi Utomo yang sekolah pertama kali yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, di sini untuk filosofi pendidikan itu memang kebudayaan luhur Bu, betul Bu, benar. Ini jadi biar nanti ke siswa itu tidak hanya memaksa ya, karena kita mulai sekarang kita hilangkan hukuman, nanti menjadi konsekuensi menjadi pembiasaan, kemudian hukuman kita alihkan ke konsekuensi maupun ke restitusi, kemudian peraturan kita rubah untuk keyakinan kelas. Ya sedikit-sedikit itulah. Saya juga di kelas terutama karena ini penerapannya di kelas terlebih dahulu. Kemudian nanti berimbas kepada sekolah yang melalui seminar seperti ini, biar nanti sambil sharing pengalaman terkait dengan pendidikan guru penggerak. Nggih, seperti itu Bu. Nggih, betul. Ada yang lain yang perlu didiskusikan? Ya intinya kita belajar bersama lah Bapak Ibu. Dari yang dulunya seperti ini, kita mulai sedikit untuk merubah dari hal yang paling kecil, terutama di dalam pembelajaran kita di kelas. Ya. Antara peraturan dan keyakinan nanti kita rubah ke keyakinan kelas. Ini saya mohon izin Pak Juma. Monggo Pak Sugeng. Terkait dengan peraturan keyakinan kelas itu kan, yang namanya peraturan itu biasanya kan tetap ada reward dan punishment ya Pak ya. Iya. Itu kalau misal konteksnya seperti ini tuh idealnya seperti apa ya Pak? Kalau untuk peraturan di kelas selalu mengembalikan buku ke tempat, dilarang mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Dari kacamata mungkin guru penggerak seperti apa nggih? Terima kasih. Iya.
Terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya. Terkait dengan ini dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini untuk keyakinannya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan adalah keyakinan kepada siswanya. Dilarang mengganggu orang lain berarti itu kan peraturan. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa? Mengganggu orang lain, berarti kita harus seperti apa kepada orang lain? Dia tidak mengganggu, berarti menghormati orang lain. Kemudian selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini juga keyakinan kelasnya ada tanggung jawab. Nah, ini memang kalau ditulis tanggung jawab dan sebagainya, kalau tidak dibuat rinciannya tanggung jawab dalam hal apa dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ke siswa, ada seperti itu Pak Sugeng. Jadi kalau yang sudah berjalan kan seperti ini, selalu kembalikan, dilarang. Hadir di sekolah ini juga saya terapkan seperti ini, yang hadir di sekolah ini hadir dalam pelajaran saya 15 menit, kalau 15 menit telat berarti saya alfa dan sebagainya kalau sudah 3 kali. Nah, di sini juga nanti bisa kita rubah. Seperti itu mungkin Pak Sugeng dari. Oke, terima kasih Pak Juma. Matur. Ada yang perlu dijelaskan lagi? Pak Sugeng, Pak Juma. Ya Pak Juma, mohon itu poin. Yang pertama kan selalu mengembalikan. Kalau sini kan buku. Mungkin kalau konteksnya kita yang diproduk bengkel, ya, itu kan juga ada mungkin alat dan sebagainya dalam pelaksanaan praktek gitu. Kalau di sini kan mungkin karena mungkin yang cuma di sini cuma buku ya. Tapi kalau kita seringnya di produktif kan kaitannya dengan ya alat-alat praktek dan sebagainya, terutama di bengkel. Nah, ini yang perlu diterapkan sehingga keyakinan nanti dalam kelas utama tanggung jawab itu bisa tertanam. Mungkin ide yang harus kita itu bagaimana menurut ya di guru penggerak itu bagaimana supaya bisa terrealisasi sehingga dalam pelaksanaan peraturannya juga jalan, tanggung jawabnya juga betul-betul bisa mengena kepada anak-anak, terutama pada saat di bengkel atau pada saat praktek. Itu Pak Juma. Terima kasih Pak. Terkait yang disampaikan oleh Pak Untung, ini memang terkait di pelaksanaan di bengkel yang setelah saya di pendidikan guru penggerak ini, setelah tahu antara peraturan dan keyakinan kelas, saya juga mencoba kelas yang saya ajar, terutama untuk ini memang masih belum berjalan secara maksimal karena dari siswa itu sering kita intinya adalah menyuruh. Nah, dari sekarang bisa kita coba dengan bukan kita hanya menyuruh tapi kita mencontohkan. Contohnya kayak telat yang piket atau kelompoknya mengambil alat. Nah, kita juga mengikuti supaya tanggung jawab itu dari anak juga terkontrol. Kalau kita hanya dibiarkan mengambil alat dan sebagainya tanpa, walaupun di tempat alat sudah ada toolman dan sebagainya, tetapi kan nggak selalu standby untuk toolman-nya. Nah, walaupun ada kertas untuk menuliskan, nah harus kita kontrolnya. Di sini sebagai guru tugas kita yang pertama adalah menuntun, yang kedua adalah mengontrol, kemudian yang ketiga adalah mengajak. Nah, ini yang perlu kita kembangkan adalah dari kata-kata yang mengajak. Nggak cuma menuntun, nggak cuma mendorong, tetapi mengajak. Ayo kita sama-sama kalau menjam alat harus dikembalikan ke tempat semula. Bagaimana kita membuat keyakinan kelasnya harus ada kesepakatan tadi. Jadi konsekuensinya kalau tidak mengembalikan seperti apa, kalau ada yang kehilangan dan sebagainya, itu harus tanggung jawab kelompok harus seperti apa. Nah, itu harus ada konsekuensi. Karena keyakinan kelas ini harus kita barengi dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa jika tidak melakukan tanggung jawab A, B, C, dan sebagainya, tidak melakukan atau menghargai orang lain dan sebagainya. Ya sedikit Pak, saya juga belum secara maksimal untuk implementasinya terkait ini karena baru mendapatkan 1 minggu, minggu depannya harus
diimplementasikan itu sangat belum bisa terrealisasi secara maksimal. Ya nanti kita belajar bareng lah Bapak Ibu. Pak Untung itu sama ini untuk di Bengkel memang susah kalau keyakinan kelas ini ya. Yang penting nanti kita awal keyakinan kelas saat teori, keyakinan kelas saat praktek kita harus buat dulu antara kesepakatan siswa dan gurunya. Yang terutama mungkin di guru penggerak sudah ada itunya belum Pak Tung? Jadi juklaknya untuk menerapkan ini belum ada ya. Jadi penerapannya itu harus intinya kreatif sendiri Pak. Jadi dari guru penggerak hanya teori-teori tapi nanti prakteknya seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Barangkali kan sudah ada, oh ini untuk ini harus dibuat sistem seperti ini yang sudah mungkin dicontohkan di hanya dikasih sekolah teori yang lain atau di dunia kerja yang sudah berjalan di dalam menerapkan peraturan itu dan pelaksanaan sehingga tanggung jawab itu bisa betul-betul jalan. Oke, terima kasih Pak Tung. Oke, belum Pak, karena di pendidikan guru penggerak hanya teorinya, untuk prakteknya dari masing-masing calon guru penggeraknya seperti itu. Oke. Terima kasih. Bisa dilanjut atau masih ada yang perlu didiskusikan? Ini sangat menarik terkait ini karena pengalaman materi yang baru, saya juga di kuliah juga tidak mendapatkan materi ini. Bisa dilanjut? Bisa Pak, silakan. Ini peraturan keyakinan kelas, diskusi. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia di sini nanti kita bisa kaitkan dengan diri kita sendiri maupun dengan seorang murid. Nah, di sini adalah yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan untuk disayangi, ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga itu penguasaan, kebutuhan atau pengakuan atas kemampuannya. Ini penguasaan. Kemudian kebutuhan untuk bebas atau kebebasan, kemudian kebutuhan atas kesenangan. Nah, di sini seorang murid atau diri kita sendiri nih, pasti 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi. Ya. Baik yang bertahan hidup, mencari rezeki untuk keluarga kita dan sebagainya, itu seorang guru. Kalau murid berarti bertahan hidupnya, saya sekolah nantinya untuk apa? Berarti kan untuk bertahan hidup dan sebagainya, untuk mencari nafkah dan sebagainya kalau nanti yang cowok dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi. Nah ini pasti baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah pasti kita perlu kasih sayang antar sesama manusia, kemudian rasa diterima di lingkungan, baik di lingkungan sekolah tadi sesama rekan guru, kalau murid berarti sesama muridnya, sesama rekan kelasnya, satu sekolahan dan sebagainya. Di rumah pun juga sama, keluarga. Nah ini juga pasti dipenuhi karena ini memang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah penguasaan di sini adalah kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, di sini untuk penguasaan ini adalah keinginan untuk dianggap berharga. Nah, intinya adalah kita seorang guru atau seorang murid atau seorang guru, nah kita sudah berbuat apa sih untuk sekolah? Nah, kalau seorang murid kita sudah membuat apa sih atau sudah mengerjakan apa sih untuk bisa diterima di dalam sekolahnya atau di dalam lingkungan kelasnya. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan. Nah ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini untuk kebebasan. Jadi bebas itu ya intinya bisa diberi kebebasan untuk bisa mengeksplor dirinya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan atas kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan,
bermain dan tertawa lah. Ini kesenangan ini adalah bisa kita kaitkan dengan hiburan dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan 5 dasar kebutuhan manusia itu, ini pasti harus dipenuhi, baik kita sebagai guru, kemudian sebagai, kalau siswa berarti sebagai siswa. Ini biar nanti sinkron antara kita dengan siswa. Siswa juga mempunyai kebebasan, siswa juga memerlukan kesenangan, siswa juga memerlukan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, dari 5 kebutuhan ini bisa kita berikan atau bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian bertahan hidup. Nah, bertahan hidup kepada siswa sih seperti apa? Oh, ya, kalau sudah mempunyai karakter, kompetensi, kemudian keterbukaan wawasan terkait dengan literasi, nanti setelah lulus bisa bertahan hidup dengan cara apa? Berarti satu, bisa bekerja, karena semua manusia pasti untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekundernya pasti adalah bekerja. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini baik penguasaan kompetensi dan sebagainya, itu juga termasuk kebebasan. Berarti saat kita pembelajaran, ya, bisa kita buat kelompok, kemudian kita kasih, kalau saya di starter silakan bongkar, rakit, kalau nggak jadi bongkar lagi, cari apa penyebabnya dan sebagainya. Juga di situ ada yang menemukan, oh ternyata berasnya ada yang putus, kemudian berasnya sudah di bawah limit dan sebagainya, sehingga bisa muter tapi nggak kencang dan sebagainya. Itu juga mengeksplor sebelum kita memberitahu, biar mereka walaupun kita memberikan kebebasan tetapi ada imbasnya. Kemudian kasih sayang, ya, kita memanusiakan manusia atau menganggap murid kita adalah sebagai anak kita, pasti kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Nah, dalam pembelajaran ya tidak harus kita sepandang terus, tapi ada hiburannya. Ya, itu yang sedikit saya terapkan dalam pembelajaran seperti itu. Monggo bisa didiskusikan terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini. Mungkin dari Bapak Ibu Guru pasti sudah mengimplementasikan lebih jauh dibandingkan dengan saya, karena untuk di sini, oh ternyata saya pembelajaran seperti ini, oh berarti untuk memenuhi kebutuhan murid di bagian bertahan hidup, oh di bagian kesenangan, oh di bagian kebebasan dan sebagainya. Kalau bisa di 5 dasar kebutuhan manusia ini bisa terpenuhi semua. Monggo ada yang bisa atau menyampaikan pengalamannya terkait kebutuhan dasar manusia yang sudah diterapkan di pembelajaran di kelas, biar kita bisa sharing pengalaman. Pak Agus, monggo Pak Agus. Gini Pak Juma, saya izin lagi. Ya, dengan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, itu kan kalau dulu di Ki Hajar Dewantoro ada bahasa yang namanya hidup kebebasan di dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan. Nah, sekarang kaitannya dengan ini ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu. Nah, bagaimana agar kemerdekaan seseorang atau kita sebagai manusia sebagai dasarnya itu bisa terlaksana, terutama di kita dalam mendidik, ya, dalam mendidik, menerapkan ke taruna atau ke siswa, ke taruni itu kiatnya mungkin bagaimana Pak Jum supaya itu bisa tercapai, ya paling enggak nantinya anak bisa menyenangkan, ya, dalam bagaimana kebutuhan sebagai dasar itu dalam pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Dom. Ya, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ini juga tidak hanya kita dalam pembelajaran, bisa dalam ekstrakurikuler juga bisa. Nah, terutama di dalam pembelajaran yang
tadi sudah saya sedikit terapkan, itu terkait dengan contohnya kayak di kesenangan. Nah, ini di kesenangan dan kebebasan ini hampir sama. Kalau anak diberi kebebasan juga mereka senang, tetapi kebebasan dan kesenangan ini bukan diberikan jam kosong, tetapi diberi kebebasan secara kelompok maupun individu untuk mengeksplor materi apa yang gurunya sampaikan. Ya, seperti kemarin yang saya sampaikan untuk di merakit sistem starter untuk rangkaiannya. Nah, dari saya sendiri juga tidak memberikan langsung itu apa, tetapi saya memberikan kebebasan, silakan buat rangkaian. Sudah ada referensi di buku manualnya. Nah, kebebasan itu, kemudian kesenangannya juga mereka mempunyai gambar sesuai dengan pribadinya, sesuai dengan pengetahuannya atau sesuai dengan mereka cari referensi sebelum saya memberikan rangkaian yang sesungguhnya. Ternyata dari anak itu juga bisa dikatakan senang karena bisa mengeksplor dirinya sendiri terkait dengan kebebasan dan kesenangan. Kemudian untuk bertahan hidup, ya nanti ini bisa langsung 5-5-nya ini, tapi bisa juga nanti dicicil semuanya penguasaan ini dengan kebebasan atau bertahan hidup dan sebagainya. Nanti selama pembelajaran kan nanti bisa 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi oleh siswa kita. Itu kalau di pembelajaran. Kalau di ekstrakurikuler, kalau di pramuka ini kelihatannya ada semua, karena untuk di bertahan hidup sampai dengan kesenangan ini sudah ada di dasar dharmanya untuk taci paparela hidi persu. Tinggal nanti implementasinya atau perilaku anak itu yang harus dicerminkan dengan dasar dharma itu. Ini sudah masuk semua. Kalau di pembelajarannya nanti kita sisipkan untuk nilai-nilai di Pancasilanya atau dasar-dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ya intinya adalah untuk menciptakan atau menghasilkan pelajar profil Pancasila. Nah, ini yang perlu kita tekankan dulu, adalah inti dari memenuhi kebutuhan dasar manusia ini adalah untuk supaya siswanya itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak Untung. Walaupun masih bias ya, kita belajar lah. Saya juga baru 1 bulan 2 bulan ini baru menerima ini. Terima kasih Pak Jo. Agus, Agus, Agus Solehan. Pas, cukup. Jelas. Implementasinya belum semuanya, baru sedikit. Ini bisa dilanjut ya? Lanjut Pak Jo, lanjut. Nah, ini tinggal 2 lagi untuk restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini nanti juga lebih seru lagi nih terkait dengan penghukum. Tadi terkait dengan hukuman sudah kita pelajari di awal. Ini termasuk identitas gagal penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuatan orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang sudah kita terapkan dalam kita proses pembelajaran maupun dalam ini, karena di dalam pembelajaran penghukum. Nah, ini guru berbuat, ada guru berkata, kemudian hasil. Untuk yang penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu perbuatan dari guru. Kemudian guru berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu termasuk juga kita penghukum. Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, ini yang hasilnya ini adalah yang kita buat, yang kita katakan kepada siswa. Nah, siswanya ini menjadi memberontak dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Berarti bisa di guru itu kalau bicara dan sebagainya sudah tidak dihiraukan, sudah
masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau guru atau yang sering ini menggunakan teori kontrol penghukum, ini dari siswanya juga merasa cuek atau bosan dan sebagainya. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan pasti ini. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah, ini guru berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa bla bla bla, seharusnya bla bla bla, atau bapak kecewa bla bla bla. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu bapak lelah sekali mengatakannya, bapak stres bla 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 bla. Kemudian hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kamu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, masih dalam. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri. Nah, ini yang perlu kita hindari adalah dampak pada murid. Ini terkait penghukum, dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah atau membuat murid merasa bersalah. Nanti dampaknya adalah merasa rendah diri. Kemudian yang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi bapak, masa kamu tidak mau, dan sebagainya. Kemudian hasilnya ketergantungan. Kemudian dampak pada murid yaitu lemah, tidak mandiri, tergantung. Ini kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Ini juga antara teman dan pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru berkata menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau berapa nilai yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, berapa dan sebagainya, berapa buku yang harus saya baca. Itu contohnya. Kemudian dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau kita di posisi kontrol yang kelima yaitu identitas berhasil atau sukses, kontrol diri sebagai menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, muatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, di sini untuk manajer, ini dari 5 posisi kontrol, untuk sebagai bapak ibu guru adalah yang di pendidikan guru penggerak kemarin sepakat untuk paling baik adalah di posisi manajer, karena di posisi manajer ini adalah bisa menghargai diri sendiri. Kemudian untuk dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini berarti tanggung jawab pada muridnya, tidak menyalahkan murid, tidak menghukum murid. Kemudian di dalam teman dan pemantau ini juga bisa kita terapkan sesuai dengan kondisinya. Tetapi kalau bisa dalam situasi apapun yang kita ambil adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini untuk keterangannya. Selanjutnya adalah terkait dengan manajer. Ini kita ambil yang posisi kontrol yang kelima. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan sebagainya. Kemudian apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, di sini intinya untuk di 5 sisi kontrol nanti kita bisa merefleksi diri. Kalau saya pribadi ini sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak
ini adalah sebagai penghukum, nah, sampai dengan pemantau, belum sampai dengan manajer. Nah, mulai ini saya mulai menerapkan sedikit terkait dengan manajer. Kalau ada yang contohnya dalam praktek sudah disampaikan tidak boleh menghilangkan apa itu per di berasnya, ternyata ada yang menghilangkan sebagainya juga tidak, ya, sedikit awalnya saya marahin, tetapi kalau dengan manajer itu tidak boleh, ya, karena itu ketiga kesengajaan. Kalau nanti penghukum kan langsung disuruh apa dari bawah, disuruh push up dulu atau disuruh apa, ini sudah cepat juga karena tangannya gemetar dan sebagainya, kan nanti kita interogasi dulu tekan apa bisa ini dan sebagainya, oh lupa tidak ditutup atau ternyata tangannya gemetar dan sebagainya. Itu kita intinya di manajer ini adalah harus mempertimbangkan atau mendengarkan terlebih dahulu alasan siswa kita berbuat salah atau apa, harus kita dengarkan dulu. Nah, setelah itu dengarkan, itu nanti kita mencari solusinya bersama-sama. Ini sebagai manajer. Nah, ini seperti garis posisi, nanti kita untuk demonstrasinya ada SF. Ini terkait dengan posisi kontrol, Bapak Ibu tidak bisa merefleksikan di posisi kontrol kita sudah sampai di mana? Mau ada yang mau share pengalaman terkait posisi kontrol, pasti Bapak Ibu guru sudah melewati beberapa posisi kontrol ini mungkin dalam pembelajaran terutamanya. Monggo Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah penghukum saya. Nah, lihat yang respen. Ya, Bu Vivi, monggo. Ya, terima kasih Pak Jumlah. Pak Sugeng silakan, udah Pak Sugeng. Ini monggo Bu Vivi. Pak Untung gimana? Ya gini, yang saya kan di bagian posisi kontrol ini, itu kan kita malah, kalau saya sendiri untuk pengontrolan terhadap proses di dalam pembelajaran, terutama kalau yang misalkan itu misalkan perbainimnya atau ke masing-masing taruna atau taruninya dari proses awal sampai akhir, terutama misalkan dalam satu semester itu supaya memperoleh nilai keadilan dalam pembelajaran itu kan kita banyak aspek dalam menilai, tidak hanya kita melihat dari kemampuan anak dalam menangkap materi kita, tapi kan juga ada dari segi etika dan sebagainya. Nah, ini mungkin bagaimana untuk teman-teman semua tempat sendiri sebagai narasumber agar kontrol dalam pembelajaran ini ya baik, sehingga nantinya tujuan dalam kita memberikan pembelajaran tidak hanya bersifat untuk materi yang kita sampaikan, tapi mencakup keseluruhan. Di AO ini memang tahu karakternya seperti ini, karena kadang ada anak yang dalam materi teorinya bagus dalam pelajaran A, tapi kadang di pembelajaran guru yang lain dia tidak juga, itu yang, atau pada saat praktek dia itu lebih bagus, dia lebih semangat, lebih antusias, tapi dalam olahraga misalkan dia tidak suka, sehingga itu juga. Nah, ini karena anak kan banyak sekali ya yang kita dapatkan di lapangan itu untuk ya perbedaan, sehingga kan kita perlu bagaimana agar itu semua bisa
berjalan dengan baik. Terima kasih. Oh, sama-sama Pak Tung. Terima kasih atas penyampaiannya. Ini memang untuk di posisi kontrol ini yang tadi saya sampaikan ini adalah untuk terkait siswa yang berbuat salah ya. Jadi kita nggak harus menghukum, tetapi dengan posisi kontrolnya seperti apa, seperti kalau siswa telat dan sebagainya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Unun terkait dengan penilaian ya, karena di penilaian juga kita nggak hanya mempertimbangkan dalam satu aspek saja, karena pembelajaran kita harusnya adalah berpusat pada murid. Ya, berpusat pada murid di sini juga banyak. Ini baru modul kemarin dari kami pelajari, yaitu terkait dengan karakter siswa. Harus kita bisa memilah karakter siswa untuk bisa melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu dengan berpusat pada siswa, kemudian tahu kebutuhan siswanya seperti apa, keinginan siswanya seperti apa, minat bakatnya siswa juga seperti apa. Nah, untuk penilaiannya tadi, untuk yang sudah kita ketahui kan, yang pertama pasti ada penilaian yang namanya karakter. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, kemudian pengetahuan. Ya, karakter ini adalah penilaian sikap. Nah, dari sikap itu juga ada yang sikapnya nyelelek, teorinya kurang, tetapi saat praktek malah yang lebih berhasil juga ada. Kemudian ada juga yang sikapnya baik, pengetahuannya baik, tetapi dalam praktek juga malah belum berhasil, itu juga ada. Nah, untuk penilaiannya itu ya dari 3 aspek ini ya, untuk kita walaupun ada yang min, tetapi ada yang positif. Jadi kalau yang, karena ya murid-murid kita atau siswa kita kan nggak semuanya pandai semua atau ini semua, tetapi tugas kita sebagai guru ya harus bisa menuntun mereka untuk lebih baik atau supaya menjadi manusia yang seutuhnya. Sebagai manusia yang seutuhnya itu dapat diterima, kemudian bisa membuat dirinya bahagia dan sebagainya. Ada yang red end, Bu Vivi dan Bu siapa ini? Nah, kelihatan. Monggo Bu. Terima kasih Pak Jum atas waktunya. Kembali kepada tadi 5 posisi kontrol Pak Jum. Saya sebenarnya mau curhat ya. Monggo curhat Yang apa Pak? Gini ya Pak Jum dan kawan-kawan, saya sebagai guru bimbingan konseling itu merasa sungguh sangat gagal karena beberapa minggu ini ada siswa yang mengundurkan diri. Saya sudah melakukan upaya A sampai Z, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Hingga terjadi siswa lebih mengundurkan diri, memilih mengundurkan diri. Saya yakin dan percaya memang usaha saya hanyalah usaha, yang memberi hidayah hanyalah Gusti Allah. Saya yakin itu. Pertanyaan saya kepada Pak Juma adalah bagaimana Pak Juma melihat situasi seperti ini yang saya hadapi, begitu Pak Juma. Terima kasih Bu atas sharingnya. Melihat itu juga hampir sama dengan pengalaman saya kemarin di saat di Wali Kelas TKR 2, yaitu berinisial Ahmad, yang ternyata sudah saya datangi ke rumahnya, ternyata anaknya sudah tidak minat sekolah. Nah, mungkin ini sering yang mengundurkan diri itu pasti yang pertama adalah minatnya Bu. Minat sekolah di sini itu atas dasar siapa? Mungkin kemarin pernah ditanya seperti itu nggak Bu? Iya, beberapa itu memang keinginan orang tua. Keinginan orang tua, nah itu yang manut orang tua, begitu.
manut orang tua, kemudian dari dirinya sendiri, terutama teman mainnya ini. Kalau kemarin si Ahmad tadi kan teman volinya di Ma'arif 2 semua. Nah, makanya dia juga pindahnya ke sana karena apa? Ini ya disiplinnya bagus, sudah saya sampaikan ini, tetapi dianya tetap kekeh karena yang mau sekolah di sini adalah dari bapaknya. Kalau ibunya terserah mau sekolah di mana, yang penting sekolah. Kalau bapaknya harus di SMK Boring. Nah, itu yang terutama adalah minatnya, Bu. Kemarin juga ini sama saya tanyakan ke PP juga ke fasilitator. Nah, kalau minatnya seperti itu gimana, Bu? Apa harus kita paksa sedangkan kita nggak boleh memaksa, yang sudah disamakan kan kita harus menuntun. Nah, kalau menuntun sesuai dengan minat atau kodratnya sudah tidak sesuai dengan minat kodratnya, apakah harus kita paksa? Itu ya jalan keluarnya ya memang seperti itu, Bu. Tidak bisa menutupi kemungkinan untuk bertahan di sini sih, karena dari minatnya sudah hanya mengikuti ketentuan orang tua, tetapi setelah berjalan 1 semester atau beberapa semester merasa sudah tidak nyaman. Dari 5 kebutuhan itu sudah tidak terpenuhi di SMA Puringnya, makanya pasti dari anak itu menyatakan mengundurkan diri. Kita paksa pun juga tidak bisa, soalnya itu sudah minatnya sudah nggak ada sih. Mungkin seperti itu, Bu, karena dari minatnya sudah. Pak Jum, mohon izin kembali. SMK Negeri 1 Puring beberapa tahun yang lalu kan mengadakan STA, itu loh yang tes minat. Kebetulan saya kan guru BK kelas 11, Pak Jum, dan hasil observasi ternyata hasil STA itu hanya selembaran kertas. Siswa tidak mudeng mau kemana arahnya, begitu. Dan minggu-minggu kemarin saya panggil anak satu persatu untuk analisis STA. Cuma memang waktunya panjang karena satu bundle STA itu kurang lebih memakan waktu minimal satu anak itu 30 menit. Karena saya lebih suka face to face, anak saya panggil ke depan, berkomunikasi secara pribadi. Hanya saran saya untuk kedepannya agar STA yang diteskan kepada anak-anak untuk dikomunikasikan secara aktif lah kita, gitu. Jadi tidak hanya selembar kertas yang ditumpuk di dalam rapot, begitu. Ini refleksi, begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Juma. Kebetulan hari ini sudah mulai awal itu Pak Sugeng yang ikut, saya karena ada kegiatan ini jadi belum bisa gabung. Untuk STA mulai minggu ini, Bu, mulai dari kelas 10. Nanti untuk hasilnya insya Allah nanti saya komunikasikan dengan tim, Bu. Terima kasih atas masukannya, Bu. Siap. Karena itu juga penting untuk STA, untuk minat dari siswanya seperti apa dan sebagainya untuk dianalisis. Kemarin juga saya sampaikan, berarti untuk STA itu yang analisis berarti dari BK Bu. Ya karena itu STA kan juga termasuk program dari BK Bu. Iya. Tes bakat minat. Ya, nanti untuk hasil nanti saya komunikasikan dengan koordinatornya untuk Pak Joko, nanti saya komunikasikan. Terima kasih Bu atas masukannya. Siap, sama-sama. Untuk 5 posisi kontrol kita cukupkan Bu. Kita masuk ke materi yang terakhir. Ini ini terkait dengan segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena waktunya sudah sore, kita lihat untuk demonstrasi terkait dengan segitiga restitusinya. Benar. Loading.
Agus mana itu Agus? Pak Untung aku di depan saya. Halo, Pak Agus. Nyimak. Pak Jung, volumenya nggak ada apa ini, Pak? Hah? Volumenya nggak kedengaran. Bentar. Suaranya Bu Vivi jelas sekali, Bu Vivi. Ini contoh wawancara terkait itu Bapak Ibu ketika restitusi tadi. Suaranya nih. Mohon maaf Pak Juma, kami tidak dengar suaranya, hanya umi-umi. Enggak dengar. Itu volumenya kecil banget Bu di itunya. Nanti bisa tak share itunya ya, ini untuk nanti kita restitusinya. Oke, siap. Sampai jam berapa nih Pak Jum? Udah selesai Pak. Oke, ini udah materi terakhir terkait. Nah, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini bisa dilakukan oleh sebagai kita seorang guru, wali kelas maupun di guru PP. Ini menstabilkan identitas dengan segitiga restitusi. Kalau tadi jangan 5 kontrol, kemudian ini ada segitiga restitusi. Intinya pada pertemuan kali ini adalah kita bisa menjadi guru yang terus bergerak, kemudian bisa menuntun, bukan hanya memaksa kepada siswa, tapi menuntun sesuai kodrat
zaman, kemudian sesuai minat dan bakatnya. Semoga siswa yang kita ajar menjadi siswa yang mempunyai karakter, terutama mempunyai profil pelajar Pancasila yang nantinya bisa meraih BMW ya, terkait yang karena kita sebagai seorang pengajar di SMK pasti memberikan yang namanya 3K untuk meraih BMW dengan cara ATM, yaitu karakter, kompetensi, keterbukaan wawasan atau literasi untuk mendapatkan nanti setelah lulus bekerja atau melanjutkan atau berwirausaha dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi yang sudah berhasil dilakukan oleh alumni dari SMK Negeri 1 Puring. Itu Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini? Cukup jelas, Pak Du. Jika cukup, saya stop untuk presentasi. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Itu tadi Presentasinya, mohon maaf, linknya mana? presentasi yang tadi. Iya, linknya, link daftar hadir. Nggak ada daftar artinya, nggak Ya, apa-apa. cukup direkam ya Pak Jum, cukup direkam Bu Vivi. Kita Oke. Bu Vivi berhadir di tempat Vivi mau istirahat. terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Saya pribadi ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan share pengalaman ini kita bisa mengimplementasikan ke sekolah kita tercinta di SMK Negeri 1 Puring, terutamanya kepada anak-anak kita, taruna-taruni kita. Selamat mengimplementasikan, mari kita belajar bersama-sama. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Kita baru makan siang ini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas. Foto bersama apa enggak? Ya, foto-foto ya bentar. Oh ya, screenshot. Wah, si screenshot kan ada yang foto di 1, 2, 3 ya sip.